Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia pasti akan menjadi pengikut aku. Nabi-nabi itu ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel yang beramal samanuna sanah, 80 tahun. Malamnya qiyamul lail beribadah, siangnya berjihad fisabilillah. Ruhbanul lail, malamnya sebagai ahli ibadah. Fursanun nahar, pasukan penunggang kuda yang berperang di waktu siang. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah buat maksiat sekedip mata. 80 tahun. Malam qiyamul lail, siang berjihad, sekedip mata tak pernah berbuat dosa. Mendengar riwayat itu, sahabat Nabi terdiam. Mereka sedih karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Dipotong tidur, dipotong mencari nafkah, membesarkan anak-anak. Jauh sekali beda jam ibadah kita dengan 4 orang dari kalangan Bani Israel itu. Nabi terdiam, sahabat pun terdiam. Lalu kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam membawa satu surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'in rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah surat itu turun, Nabi tersenyum, sahabat pun tersenyum. Karena 80 tahun amal mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu malam
yang diberikan Allah untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkecil hati umur pendek. Jangan berkecil hati amal tidak banyak. Karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki khasais, keistimewaan yang tak dimiliki umat yang lain. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadzi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ashrina darajah, 27 tingkatan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah 1 tahun salat berjamaah, umurnya mendapat kelipatan 27 tahun. Jadi kalau dia istiqamah 10 tahun, maka dia mendapat kelipatan 270 tahun. Maka kalahlah usia Nabi Musa alaihissalam yang 120 tahun. Maka kalahlah usia Nabi Ibrahim alaihissalam 200 tahun. 10 tahun saja istiqamah, 270 tahun. Belum lagi kalau dia dapat Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau dapatnya saja Lailatul Qadar 1 tahun, 83 tahun. Ditambah dengan istiqamah solat berjamaah. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat yang lain. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa lembaran Taurat, karena di Madinah itu banyak orang Bani Israel. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Bagi mereka Taurat itu tidak asing. Dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa yang ada di tanganmu itu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, ini adalah lembaran Taurat. Nabi menarik dan menyobeknya. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia pasti akan menjadi pengikut aku. Nabi-nabi itu ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Ibrahim itu adalah moyangnya Nabi Muhammad? Betul. Karena Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Isra Mi'raj dia berkata, marhaban bi ibni, selamat datang wahai anakku. Nabi Muhammad itu tidak dia katakan sahabat, tapi dia katakan anakku, karena mengalir darah Nabi Ibrahim dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika saat salat di Baitul Maqdis, yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca dalam setiap tarhim sebelum azan. Wa antal imam, engkau menjadi imamnya. Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Isa menjadi makmum, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi makmum. Man sallaita bi kullil anbiya, wahai engkau yang salat bersama para nabi dan rasul, dan engkau adalah imamul mursalin, imamnya rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengapa kita hidup di zaman ini takdir Allah yang tak bisa kita pilih. Kita tidak pernah bisa memilih menjadi umat Nabi Musa, atau menjadi umat Nabi Isa, atau menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dipilihkan Allah, ditakdirkan Allah menjadi umat akhir zaman. Jangan pernah bersedih, berkeluh kesah, berduka cita. Berbahagialah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita isi saja peluang-peluang ini. Salat berjamaah 27 tingkatan. Isi malam-malam bulan Ramadan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita buka tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir, maka banyak sekali pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam yang ketiga,
Ada yang mengatakan malam yang kelima, ada yang mengatakan malam yang ketujuh. Kenapa berbeda peristiwa peringatan nuzul Quran antara Republik Indonesia memperingati malam 17 Ramadan dengan Mesir yang memperingati 27 Ramadan? Maka solusinya, bukalah tafsir Ibnu Katsir. Di situ akan dapat jawabannya. Bahwa yang berpendapat malam Lailatul Qadar turunnya Quran itu adalah malam 17 karena mengambil salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i pegangan orang Indonesia, Muslim Asia Tenggara, berpegang kepada mazhab Syafi'i. Salah satu pendapatnya mengatakan malam 17 Ramadan. Mengapa mereka di Mesir memperingatinya dengan mengadakan musabaqah tahfiz Quran? Piala Lailatul Qadar dari presiden dibagikan bagi para penghafal Quran dan itu dibagi malam 27. Mereka mengambil hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dia di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya dalil. Tapi yang jelas sepakat mereka dia berada di waktu malam. Dua ayat menyatakan demikian. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Begitu banyak malam. Ada 360 malam dalam setahun. Malam yang mana? Dipersempit lagi dengan satu ayat, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran. Dia berada pada malam-malam Ramadan. Ayyaman ma'dudat, yang waktunya sudah ditentukan antara 29 atau 30 malam. Karena tidak ada Ramadan 28 dan tak ada Ramadan 31. Antara 29 atau 30. Jangan dipersempit lagi. Karena ini adalah bulan keutamaan, kemuliaan. 16 malam sudah berlalu. Nanti malam adalah malam yang ke-17. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Kata orang-orang tua dulu, kalau sudah lewat malam 15, seperti menurun bukit, begitu cepat berlalu. Pikiran manusia mulai bercabang, akan membeli baju baru. Maka mal dan tempat perbelanjaan penuh. Masjid mulai ditinggalkan. Nabi sudah tahu perangai umatnya ini 14 abad yang silam. Maka ada satu ibadah yang dilaksanakan di ujung Ramadan. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Nabi mulai masuk Masjid Nabawi petang tanggal 20 dan tidak keluar kecuali hanya untuk keperluan darurat, mandi, buang air besar kecil, berwudu. Sampai pakaiannya pun diantar oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ada satu tiang di Masjid Nabawi itu bernama Ustuwanatus Sarir. Ustuwanah artinya tiang, sarir artinya tempat tidur. Karena di bawah tiang itulah diletakkan kasur tempat tidur Nabi. Ketika dia terbangun berbekas di pundaknya. Lalu datang Sayyidina Umar bin Khattab ingin mengganti kasur itu dengan kasur yang lembut. Karena kasur Nabi itu terbuat dari anyaman pelepah kurma. Kalau ditiduri berbekas ke pundak. Kami ganti dengan yang lembut ya Rasulullah. Apa jawab beliau? Aku tidak layak memakai pakaian dunia itu. Sampai hari ini tiang itu ada di sebelah kiri kalau kita menghadap ke arah kiblat. Bertepatan dengan dindingnya makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustuwanatus Sarir, tiang kasur. Karena di bawah itulah Nabi melaksanakan i'tikaf. Satu amalan yang jangan sampai ditinggalkan. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak bisa semuanya jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa 10 malam 9 malam, jangan sampai tidak ada i'tikaf sama sekali. I'tikaf dalam mazhab Imam Malik bin Anas, Imam Maliki memang lama, menyatukan siang dan malam.
Syaratnya ketat. Antara siang dan malam mesti bersatu. Mesti ada siang, mesti ada malam, 24 jam, dan mesti sedang berpuasa. Barulah dia disebut i'tikaf. Tapi i'tikaf dalam mazhab Syafi'i amat sangat ringan. Lama sedikit dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah dianggap sebagai i'tikaf. Masuk solat Isya berjamaah. Dimulai dari tahiyatul masjid, qabliyah Isya, solat Isya, ba'diyah Isya, mendengarkan tausiah menjelang tarawih, solat tarawih, selesai itu witir dan tadarus. Masuk jam 8, pulang jam 10. Sudah dianggap sebagai i'tikaf. Nawaitul i'tikaf. Nawaitul i'tikaf, aku berniat i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini lillahi ta'ala. I'tikaf al-muksu, menetap fil masjid, di dalam masjid, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 terakhir Ramadan itu ada hari libur, hari Ahad, maka jangan sampai terlewatkan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan i'tikaf. Bisa lebih lama dari sekedar 2 jam. Masuk dari mulai azan Isya, diawali dengan tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan qabliyah Isya, solat Isya, kultum pengajian menjelang tarawih, solat tarawih, dilanjutkan dengan solat witir dan tadarus, beristirahat di masjid dengan tetap menjaga adab-adab, jangan mengotori masjid, diselenggarakan oleh panitia, dilaksanakan secara beramai-ramai. Bangun jam 2 malam, dari jam 2 ke jam 3 tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran bersama. Dari jam 3 ke jam 4 melaksanakan tahajud khatam 1 juz dengan imam yang dipilih bacaan terbaik. Lalu kemudian dari jam 4 ke setengah 5 melaksanakan muhasabah zikir dan doa. Dari setengah 5 waktu yang paling afdal, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, di dalam sahur ada barakah. Setelah makan sahur bersiap-siap solat subuh, qabliyah subuh, solat subuh. Dari solat subuh sampai terbit matahari jangan keluar masjid. Man shalla subha fi jama'atin, solat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Pengajian, baca Quran, tahsin, tadabbur, memahami surat-surat pendek bacaan solat sampai terbit matahari. Solat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Keluar jam 8 pagi, 12 jam beriktikaf. Masuk jam 8 malam, keluar jam 8 pagi. Paling tidak kita pernah seumur hidup menyatukan siang dan malam, malam dan siang di dalam masjid. Bawa istri dan anak, karena Nabi membawa istrinya melaksanakan iktikaf. Walaupun ada hadis melarang perempuan ke masjid, tapi khusus saat i'tikaf, maka sesungguhnya laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah, mendidik istrinya, bacaan Qur'annya, solatnya, zikirnya. Dan kapan laki-laki kepala rumah tangga mampu mendidik? Di bulan Ramadan lah saatnya. Dibawa istri dan anak. Ini menjadi kenangan 20 tahun akan datang. Kita belum tentu ada lagi di rumah Allah, di masjid, di Ramadan. Ramadan masih tetap ada, tapi kita belum tentu berada di Ramadan. Mereka akan meneteskan air mata, anak-anak kita akan membawa istrinya, cucu-cucu kita akan mereka bawa ke masjid karena kita pernah melakukan perbuatan yang sama. Berapa banyak tausiah, khutbah, ceramah tidak berkesan, tidak diingat orang, tapi perbuatan itu menyentuh ke hati mereka. Masih panjang kesempatan. Sallu salatal muwaddi'. Kalau engkau solatlah seakan-akan itu solat terakhir. Seakan-akan ini solat Jumat yang terakhir. Belum tentu kita solat Jumat lagi di masa akan datang. Itu membuat kita semakin khusyuk. Maka jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Kalau umur kita panjang, bonus hadiah dari Allah. Tapi kalau kita mati, kita insya Allah sudah siap menghadap Allah. Mati itu akan datang pada orang siap maupun tidak siap. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan datang.
Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan menangkap kamu walaupun kamu berada di dalam satu tempat yang kokoh. Isma syi'ta, hidup sesuka hati. Fa innaka mayyit, kau akan menjadi mayat, akan dimakan cacing tanah, yang tinggal hanya amal jariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustat'afina fi Falastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.